Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang terhormat, Ketua PWI Pamekasan, Bapak Hairul Anam, FPD, yang kami hormati, PJ Bupati Pamekasan, Bapak Mas Rudi, yang kami hormati, Kadis Kominfo Pamekasan, Dr. Nur Hidayatul Firdaus, dan yang kami hormati, Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli dan Irawan, serta tamu dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, kita semua dapat menghadiri acara Simposium Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pamekasan dengan tema menguatkan kebebasan pers di Kabupaten Pamekasan pada hari ini, Kamis 23 Mei 2024. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama. Selanjutnya, untuk meningkatkan semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan kepada seluruh hadirin, dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa. Yang saya hormati Pak Kapolres Pamekasan, luar biasa beliau di Ketua KPU yang hadir secara langsung, Ketua PWI, Mas Anam, jurnalis jangan ya masuk kriteria ya. Alhamdulillah. Makanya saya walaupun agak sakit bisa tampil ganteng ya. Rekan-rekan para jurnalis dan kepala OPD mungkin yang hadir, insan pers dan undangan yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah atas perkenannya, maka pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan simposium yang dilaksanakan oleh PWI Pamekasan dengan tema menguatkan kebebasan pers di Kabupaten Pamekasan. Salawat dan salam yang mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama perkenankanlah saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya dari Bapak PJ Bupati Pamekasan. Beliau tidak bisa hadir langsung pada acara simposium pada pagi hari ini. Dan beliau menegaskan kepada saya untuk hadir mewakili beliau. Ada pimpinan juga di luar kota yang mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna pentingnya simposium pada pagi hari ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya diberi amanah oleh beliau untuk menyampaikan sambutan tertulis oleh Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasakan sebetulnya sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita dapat menghadiri acara simposium Merdeka Pers di Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan oleh PWI Kabupaten Pamekasan Indonesia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi
pers yang saya banggakan, mengawali sambutan ini secara khusus saya atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan simposium ini. Semoga melalui kegiatan ini semakin menumbuhkan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Samping itu, saya juga berharap agar pers kita senantiasa mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyampaikan informasi yang cerdas dan akurat, khususnya tentang progres dan bahkan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Kebenaran informasi yang dihadirkan kepada publik tidak hanya berfungsi sebagai media kontrol, tapi juga menyerahkan dan mencerdaskan. Saudara-saudara insan pers yang berbahagia, kita sama-sama menyadari bahwa pers penting sebagai sumber inovasi tentang berbagai peristiwa penting yang perlu diketahui oleh publik, tapi juga adalah sumber ilmu dan pengetahuan. Sajian informasi yang disuguhkan harus benar-benar akurat dan karena itu, kehadiran pers akan memiliki dampak yang sangat strategis dalam menjawab perubahan-perubahan yang bergerak sangat cepat dan dinamik. Semua ini membutuhkan kehadiran media informasi yang mampu menjangkau setiap relung kehidupan manusia, dapat mengakses dengan cepat berbagai informasi yang berkembang. Di ruang semacam inilah masyarakat diarahkan untuk berpikir tentang dunia yang sangat luas. Kegagalan media untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat akan berimplikasi terhadap ketinggalan manusia yang memenuhi dan mencerahkan problem. Interaksi sosial dan keilmuan yang berlangsung melalui media informasi harus mampu memberi ruang kemudahan berpikir dan berinovasi bagi setiap anggota masyarakat. Karena itu, saya sepakat jika kemerdekaan pers harus kita dorong dan kita beri ruang yang sangat terbuka. Tempat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Hal ini berarti bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi bisa terjamin. Tapi pers juga harus bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang disajikan, sehingga pers harus dapat menjelaskan dan tidak menyesatkan. Paradigma ini menunjukkan bahwa proses komunikasi antara pers dengan publik tidak berlangsung. Pers bukan lagi sebagai institusi super yang serba tahu dan merasa telah selesai memberi informasi kepada masyarakat. Sementara masyarakat sebagai kelompok manusia yang hadir dalam keadaan kosong, sehingga perlu diisi dengan berbagai informasi yang telah didesain sesuai kehendak dan proses saling memberi dan menyerap informasi ini tidak hanya terjadi di ruang pers dan birokrasi, dalam setiap langkah dan tahapan kehidupan. Pemerintah, pers, dan pemerintah dapat saling mengakses informasi, keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman yang belum tentu sama persepsi. Karena itu, dalam proses saling memberi dan menerima informasi akan terjadi transformasi pengetahuan dan pengalaman sehingga kita dapat saling belajar dan berbagi. Hadirin para insan pers yang berbahagia, dari berkerangka berpikir inilah saya menyambut baik pelaksanaan simposium kemerdekaan pers di Kabupaten Pamekasan. Saya berharap agar pers terus membangun sinergitas yang lebih kuat dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Semoga aktivitas insan pers di Kabupaten Pamekasan benar-benar diperlukan oleh masyarakat serta dapat menjadi jembatan informasi yang benar dan lengkap. Saudara-saudara keluarga besar PBI yang saya banggakan, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Simposium tentang kemerdekaan pers di Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Pamekasan secara resmi saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menggerakkan dinamika masyarakat agar terwujud Pamekasan yang cerdas, sejahtera, dan mandiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Bupati Pamekasan, Mas Rukin Estos MSI di Tanah. Demikian Pak Kapolres dan semua sambutan Bapak PJ Bupati telah secara lengkap saya bacakan. Sekali lagi mari kita ikuti acara simposium ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan simposium yang kita adakan ini memberikan pemahaman yang lebih maju ke depan untuk pengembangan pers di Kabupaten. Sekali lagi terima kasih atas peran serta aktif di Pamekasan, dukungan Pak Kapolres. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua PWI Pamekasan kepada Bapak Hairul Anam MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pak PJ barusan, Pak Kadis ya, Pak Kadis Kominfo barusan mengakhiri sambutan yang dibacakan dari Pak PJ dengan sebuah doa. Dan saya hitung di ruangan ini lebih dari 40. Dalam sebuah riwayat, kalau ada 40 orang yang berdoa, pasti salah satunya. Ya, kita doakan semoga Pak Kapolres kelak dalam waktu dekat bisa menjadi Kapolda, kemudian Pak Kadis Kominfo jadi Pak Sekda, dan Ketua KPU Pamekasan bisa menjadi Ketua KPU Jawa. Jadi bupati. Baik, jadi begini. Meminjam bahasanya Mas Oki. Jadi begini. Di Februari kemarin kita mengenal yang namanya HPN, Hari Pers Nasional. Nah, di bulan ini, di bulan Mei, kita mengenalnya sebagai Bulan Kebebasan Pers Internasional. Karena di tanggal 3 Mei kemarin, kebebasan pers ini diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers sedunia. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari salah satu upaya untuk memeriahkan Hari Kebebasan Pers yang kita tarik ke daerah, bagaimana kebebasan pers yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sehingga tema yang diusung oleh teman-teman panitia yang diketuai oleh Khairul Umam Syarif ini fokusnya pada penguatan kebebasan pers di Kabupaten Pamekasan. Rekan-rekan sekalian, kalau berbicara kebebasan pers, maka kita dihadapkan pada dua fondasi. Fondasi pertama adalah kebebasan pers yang berpijak kepada kebebasan intrinsik, dan yang kedua adalah kebebasan pers yang berpijak kepada kebebasan ekstrinsik. Apa yang maksud dengan kebebasan pers yang berpijak pada intrinsik dan yang ekstrinsik? Gampangnya adalah yang intrinsik itu berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan para wartawan, berkaitan dengan jurnalis. Pijakannya dua. Yang pertama adalah kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan. Kalau kita jurnalis wartawan sudah berpijak pada kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan, insya Allah produk-produk jurnalistik yang kita hadirkan, seperti yang disampaikan oleh Pak PJ melalui Pak Sekda barusan, Kadis Kominfo ya, itu tidak sebatas, saya ulangi, sebagaimana yang disampaikan oleh PJ Bupati melalui Pak Sekda barusan, media tidak hanya menjadi media kontrol, tetapi juga mencerdaskan dan mencerahkan. Kalau minjam bahasanya Mas Badrul itu, Mas Tamam,
tidak hanya tidak meretakkan tetapi merekatkan. Itulah kemudian kenapa Pemkab Pamekasan menyambut baik segala program yang dicanangkan oleh PWI Pamekasan sejauh ini, termasuk Polres Pamekasan melalui Bapak Kapolres itu selalu mensupport tidak hanya kegiatan-kegiatan PWI. Di sini banyak saksi hidupnya, semoga umur panjang dan berkah. Ada Ketua PJP Ustadz Suja ya, bisa berdiri. Kemudian di sini juga ada Ketua JCP Jurnalis Sentral Makassar, nggak usah berdiri, senyum aja. Di belakangannya ada Mas Oki yang baru saja masuk nominator jurnalis tampan. Beliau Ketua FPP Forum Wartawan Makassar. Ada cewek, nah ini satu-satunya ketua organisasi cewek di Makassar dari Ikatan Wartawan Online. Yo, Pak Heni mana? Hadir ya? Coba berdiri. Ya, baik. Kemudian ada dari KJP, Komunitas Jurnalis Makassar, Mas Samhari. Ada dari PJTI, Kak Rosi, ya ini, wartawan senior. Ya. Kemudian dari AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, dan AJP, Aliansi Jurnalis Makassar. Nah, tidak hanya ketua-ketua organisasi wartawan yang kita undang, tetapi sekretaris organisasi wartawan di Makassar kita juga undang dan di sini hadir. Ada Mas Lutfi, kemudian ada Mas Rizky, dan seterusnya. Selain itu ada bahasanya Pak Sekda, futuristik ke depan, yaitu lembaga pers mahasiswa. LPM, lembaga pers mahasiswa yang ada di Makassar, kita undang semua. Termasuk kampus yang belum ada lembaga pers mahasiswanya. Karena setelah ini kita akan bergerak untuk merealisasikan salah satu program, yaitu kuliah jurnalistik. Kita gandeng LTN, Layanan Teknik Indonesia di Makassar, untuk roadshow ke kampus-kampus yang ada lembaga pers mahasiswanya dan kampus yang akan mendirikan lembaga pers mahasiswa. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ada simposium. Jadi kita menghadirkan pembicara kompeten di forum ini dan audiennya ini berkaitan dengan tema. Ada dari wartawan, termasuk dari wartawan kampus sebagai generasi regenerasi. Materinya bisa dilihat, ini kemarin nggak masuk nominator jurnalis tampan ya. Setelah ini kita masukkan ya. Ada Kais Arif, beliau Direktur Media Madura. Kemudian ada Kak Samsul Arifin, beliau senior jurnalis Berita Jatim, dan Bang Lazi Mujtaba dari Media Indonesia perjalanan ke sini. Dan pemandunya dari Tribun, yaitu Mas Guswanto. Ada di sana, nanti beliau yang memandu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua adalah pijakan ekstrinsik. Ekstrinsik ini berkaitan di luar profesi kita tapi berkait erat, yaitu semua pihak yang berhubungan dengan pers. Kita mewujudkan pada satu kata, yaitu pejabat. Kalau sudah menjadi pejabat, maka dia sudah menghibahkan dirinya sebagai milik publik. Nah, kita ketahui etik universal dari profesi wartawan adalah kepentingan publik. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, maka pejabat publik harus hadir di sana ketika pers melakukan kerja-kerja jurnalistik. Ketika pers melakukan reportase, wartawan melakukan reportase. Dalam fikih jurnalistik haram hukumnya menghalang-halangi proses reportase itu. Di sini hadir Bapak Ketua KPU kemarin di pemilu terjadi insiden ya. Ada pengusiran oleh oknum staf KPU terhadap wartawan yang melakukan reportase. Semula kita wartawan di sini panas, luar dalam. Tetapi kemudian bahkan ada gerakan ya, orangnya hadir di sini sekretaris PJP Mas Lutfi, gerakan untuk mesti tidak percaya terhadap KPU. Tetapi dalam perjalanannya kami mengapresiasi KPU di bawah kepemimpinan Pak Halili ini. Kenapa, Mr. Han? Karena ketika itu happy ending. KPU Pamekasan mendengarkan masukan dari kami, bahkan mengadakan press release. Di samping menyatakan permohonan maaf secara terbuka, kita dialog di sana berkaitan dengan pers.
Saya pikir fondasi ekstrinsik di Pamekasan ini sudah menancap kuat. Berbagai kalangan mensupport kerja-kerja jurnalistik karena etik universal dari provinsi ini sekali lagi adalah kepentingan publik. Ya, kita kasih kursi yang meriah untuk Nah, rekan-rekan sekalian, di kegiatan ini nanti juga akan diketengahkan penghargaan terhadap pimpinan institusi yang ada di Kabupaten Pamekasan ini yang sejauh ini sangat berperan aktif terhadap penguatan kebebasan pers yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi selama sepekan terakhir, kemarin itu sampai kemarin kita merilis angket. PWI Pamekasan merilis angket yang sasarannya adalah pengurus 45 pengurus dan anggota PWI yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi bukan 45 anggota dewan ya, tapi 45 anggota PWI yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dan PWI ini bukan Partai Wartawan Indonesia, tapi Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, angket yang kami rilis ke anggota dan pengurus itu mengerucutkan mengetengahkan beberapa indikator satu saja pejabat yang ada di Kabupaten Pamekasan, petugas negara yang ada di Kabupaten Pamekasan yang memenuhi kriteria mereka berperan aktif dalam penguatan kebebasan pers di Kabupaten Pamekasan. Banyak sebenarnya, tetapi yang memiliki 8 indikator itu ada satu. Siapa? Nanti bisa dilihat videonya. Rahasia dulu ya, rahasia. Rekan-rekan sekalian, atas nama panitia, atas nama ketua panitia Mas Rizal Umam, sekretaris panitia Mas Sofyan ya, kemudian bendahara panitia Mas Mamang Kurawa, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian, karena kehadiran rekan-rekan sekalian ini wujud nyata suara lantang bahwa kita satu suara, satu komitmen untuk kebebasan pers yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas support berbagai pihak dari Pemkab Pamekasan, kemudian dari pihak-pihak lain yang menjadi supporter ya, yang support kegiatan ini, dan ucapkan banyak terima kasih. Terakhir, ini yang menjadi visi saya ketika saya diberi amanah oleh senior, kemudian anggota dan pengurus di PWI Pamekasan untuk menangkap di PWI Pamekasan. Visi saya adalah visi persatuan. Ini maupun belum pilkada, kalau pilkada kan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya tegaskan di sini, visi kepemimpinan saya adalah visi persatuan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah maju sampai kita bersatu. Itulah kenapa setiap PWI mengadakan kegiatan, kita pasti mengundang organisasi lainnya, baik organisasi yang dilakukan oleh Dewan Pers, selain PWI di sini kan ada DJT, kemudian ada AJI, maupun organisasi lokal yang di sini sangat berperan besar terhadap penguatan kebebasan pers di Kabupaten Pamekasan. Barusan saya nyebut ada PEDP, kemudian ada JCP, ada FWP, ada EWO, ada KJP, ada AJP dan seterusnya. Mereka itu ternyata satu nafas dengan PWI dalam penguatan kebebasan pers di Kabupaten Pamekasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, anugerah kepada Kapolres Pamekasan sekaligus penyampaian kesan dan pesan. Hadirin yang berbahagia, bulan ini merupakan bulan kebebasan pers sedunia. Tepatnya diperingati setiap tanggal 3 Mei. PWI Pamekasan sebagai organisasi profesi wartawan memiliki cara sendiri dalam merayakan. Salah satunya memberikan penghargaan kepada pimpinan institusi peduli kebebasan pers yang diberikan kepada Kapolres Pamekasan AKBP Dajuni Dani Irawan.
MTR Oxla, lahir di Jakarta Timur 23 November 1982. Lulusan Sisko AL 2020, sosok yang ahli di bidang nautika. Sempat mengenyam pendidikan perwira pertama dasar Polair pada tahun 2007 dan Ditbang Ahli Nautika tingkat 5 2008. AKBP Dani dipercaya menduduki beberapa jabatan di Polair Polda Kalbar dan jabatan-jabatan strategis di Polair Baharkam Polri, sempat bertugas di Ditres Narkoba Polda Jatim. Akhirnya, AKBP Jazuli Dani Iriawan berlaku kembali ke jajaran Polair, kali ini sebagai Kasubdit Gakum Polair Polda Jatim, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Kapolres Pamekasan. Profesionalitas dan totalitas serta disiplin dan tanggung jawab dalam bertugas membuat AKBP Jazuli Dani Iriawan SIK MT Oxla mendapatkan penghargaan dari pimpinan Polri, diantaranya penghargaan Satya Lencana Pengabdian 8 tahun. Belum setahun menjabat sebagai Kapolres Pamekasan atau baru menjabat sekitar 5 bulan, namun meraih penghargaan dari PWI Pamekasan sebagai pimpinan institusi peduli kebebasan pers. Bagaimana tidak, AKBP Jazuli Dani Iriawan merupakan satu-satunya pimpinan institusi yang tekan MOU dengan ketua-ketua organisasi wartawan Pamekasan, sharing dan hearing dengan PWI Pamekasan berkaitan dengan menangkal informasi hoax, melayani pendalaman berita oleh wartawan usai press release, terbuka terhadap komunikasi dengan wartawan berkenaan dengan isu dan pendalaman isu hukum dan kriminal. Bahkan siap 24 jam menyatakan selalu siap dikritik selama memimpin Polres Pamekasan. Memberikan support kepada jurnalis Pamekasan yang mendatangi DPR RI, Dewan Pers, dan KPI guna menyuarakan dan tentunya satu-satunya Kapolres yang dalam pers konferensi mau dialog bukan hanya sebatas tanya jawab. Sejak sepekan terakhir hingga Rabu 22 Mei 2024, PWI Pamekasan merilis angket kinerja Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan. Sasarannya adalah 45 pengurus dan anggota PWI Pamekasan. Angket tersebut berkenaan dengan kebebasan pers di Kabupaten Pamekasan. Hasilnya mengutamakan sejumlah indikator. AKBP Dani layak mendapatkan penghargaan sebagai pimpinan institusi peduli kebebasan pers. Dimohon kepada Bapak Kapolres untuk mengambil tempat. Dan pendarahan kami serahkan kepada Ketua PWI Pamekasan. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri ada Bapak Cintramata yang akan diberikan kepada Bapak Kapolres Pamekasan. Kuku ciher ciher Mantap.
Sambil memiliki buku, nggak bisa. Tapi bedanya guys, ini buku yang sedang dicari-cari orang. Ya. Alhamdulillah ya. Selamat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera. Lagi saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan. Hari ini kita bisa berkumpul di acara simposium yang digagas oleh PWI, bahwasanya dengan tajuk menguatkan kebebasan pers di Pamekasan di Kabupaten Pamekasan. Tadi saya telah mendapatkan amanah yang luar biasa sekali, bahwasanya penghargaan ini adalah suatu cobaan, suatu beban dan suatu tanggung jawab buat saya. Kenapa? Kepercayaan yang diberikan kepada saya ini diamanah Pak PJ Bupati, disampaikan oleh amanah dari Ketua PWI, bahwasannya pers menurut saya harus bisa menjadi pelita. Kenapa harus seperti itu? Pers ini harus bisa mencerdaskan, harus bisa memberikan informasi secara fakta, harus bisa memberikan kritik membangun. Kenapa saya menggambarkan pers itu sebagai pelita? Pelita itu adalah secercah harapan, secercah cahaya yang bisa menerangkan seluruh yang ada di ruang. Saya beri. Kenapa saya berharap besar bahwasannya meskipun saya bukan asli dari Pamekasan, di mana saya ditugaskan pertama kali saya punya tanggung jawab terhadap wilayah yaitu Kabupaten Pamekasan, saya menanamkan dalam hati bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu adalah suatu tanggung jawab yang tidak mudah saya bisa melaksanakan dengan saya yang bodoh ini. Tanpa adanya bantuan dari seluruh elemen masyarakat, dari Forkopimda, dari rekan-rekan wartawan, dari rekan-rekan aktivis mahasiswa, saya ini bukan berarti apa-apa. Ke depan, mudah-mudahan harapan dari seluruh masyarakat Pamekasan khususnya dan Madura secara umum bisa diberikan kesejahteraan yang luar biasa pada saat nanti Pamekasan atau Madura ini menjadi suatu provinsi. Sebelum bergulirnya isu tentang Madura ini menjadi provinsi, di benak saya ini berpikir gimana caranya saya bertugas di Pamekasan dan saya bisa memberikan sesuatu, bukan kenang-kenangan, sesuatu hal yang berharga, bermanfaat dan nyata terhadap masyarakat yang saya ayomi, layani dan didik. Saya berbenah diri, saya paham bahwasannya kepolisian ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak
perlu yang harus diperbaiki, tetapi saya sebagai Kapolres, saya optimis selama kami didukung oleh rekan-rekan semua, selama kami didoakan oleh rekan-rekan semua, kami insya Allah akan memperbaiki kinerja, kepercayaan, dan keprofesionalan kami sebagai seorang anggota Polri. Saya juga memberikan kabar bahagia selain juga saya mendapatkan penghargaan kemarin. Kita khususnya Polri mendapatkan rumah sakit yang dinamikanya luar biasa sekali, di mana rumah sakit ini akan ditempatkan. Kenapa? Karena harapan saya pada saat nanti Madura ini harus menjadi provinsi, harus sudah punya sarana-sarana yang mendukung. Tentunya sarana kesehatan itu yang menjadi tolak ukur untuk kemandirian di Madura. Saya ada cerita tadi, saya berbicara dengan Pak Kadisipko bahwa rekan saya Kapolres di Malang itu ada serangan jantung. Dikasih waktu sama dokter, bukan dikasih waktu dengan dokter, didiagnosa dokter 20 menit apabila tidak ada tindak operasi akan kegagalan jantung. Nah itu saya berpikir bagaimana kalau masyarakat yang ada di Pulau Sumeneb atau di Sumeneb atau di Pamekasan menderita hal yang demikian, harus lari ke Surabaya, kan suatu hal yang tidak mungkin. Kita tempuh perjalanan ke Surabaya itu dengan waktu yang singkat. Kemarin saya perhatikan diri menghadap Pak Kapolda untuk rumah sakit Polri yang nantinya mungkin secara berkesinambungan akan terus dibangun, dihadirkan dan dibangun di yang kedua, saya juga memohon kepada Pak Kapolda bahwasanya Pamekasan ini rencananya menjadi dua, kota Pamekasan dan juga akan menjadi kabupaten Pamekasan. Maka dari itu saya memohon juga kepada Pak Kapolda untuk bersurat kepada Pak Kapolri untuk diberikan waktu. Alhamdulillah juga diberikan, di mana Mako Mapolwil yang sekarang sudah diratakan itu akan direncanakan menjadi Mako Polres Pamekasan. Mudah-mudahan dengan dukungan dari rekan-rekan semua, kita sama-sama membangun dan mengisi Pamekasan ini dengan hal-hal yang positif, dan sifatnya kita sama-sama untuk mau berkorban baik pemikiran, saran maupun tenaga kita kepada Pamekasan yang kita cintai. Mungkin itu saja. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seluruh ketua organisasi jurnalis. Saya bisa seperti ini, saya bisa mendapat penghargaan ini karena adanya rekan-rekan. Kenapa? Semakin rekan-rekan berkomunikasi dengan kami, berkomunikasi dengan saya sangat merasa senang, sangat merasa bahagia saya bisa diterima sebagai salah satu warga Pamekasan yang meskipun semua itu ada masanya, tapi saya akan memberikan yang terbaik di masa-masa saya menjabat sebagai seorang Kapolres. Saya akan memberikan yang terbaik. Itu komitmen saya dari awal menginjakan kaki saya di Pamekasan. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan yang luar biasa ini. Ini akan saya jadikan tonggak dan akan saya turunkan kepada pengganti-pengganti saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya mulai, sudah saya dasari, fondasi-fondasi hubungan, koordinasi, semangat, dan lain-lain akan terus berkesinambungan kepada Kapolres-Kapolres. Itu saja dari saya. Sekali lagi, apabila dari saya pribadi maupun
anggota saya ada yang masih kurang, masih salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ke depan akan menjadi perhatian dan akan kami adaptasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi udah SMS pagi. Orang menjadi pejabat publik harus bisa meninggalkan semua kepentingan, baik pribadi, golongan maupun apapun, karena jabat publik adalah milik bersama dan harus ada untuk semuanya. Tidak ada